Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Adila Lubis, BP 1984-2014. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah berkenan menonton video presentasi saya ini. Tak lupa pula terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen pembimbing, yakni Bapak Henry Koswara dan Bapak Mausi Lubesra, yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses penyusunan proposal ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudulkan Sustainable Development Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Layak melalui program Pamsimas di Kabupaten Pasaman Barat. Pada penelitian ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Baik, langsung saja masuk kepada bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Adapun yang melatar belakang saya mengambil penelitian ini yaitu diketahui bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan dengan senyawa lain karena berguna untuk berbagai keperluan. Meskipun di bumi ini jumlah air tetap, namun persebarannya tidak merata di semua tempat. Diketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki potensi sumber air yang melimpah, namun sebagian besar wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Bali, dan wilayah lainnya justru mengalami kekurangan pasokan air bersih. Tingginya angka penyakit seperti diare, cacingan, penyakit kulit, dan penyakit lainnya menjadi salah satu akibat dari tidak terpenuhinya standar kualitas dan kuantitas air minum yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Nah, menyikapi hal tersebut, pemerintah nasional memberikan perhatian yang serius dengan menetapkan 100% akses air minum bagi seluruh masyarakat dengan memperhatikan aspek aksesibilitas air minum yang dituangkan langsung ke dalam RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 juga menyatakan bahwa pemenuhan dan persebaran jaringan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dan untuk mendukung kapasitas pemerintah dalam upaya pembangunan ketersediaan air bersih yaitu melalui program Pamsimas. Pamsimas sendiri merupakan tokoh pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai kunci utama, sekaligus penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Pamsimas sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 hingga saat ini dan memberikan banyak dampak positif dalam rangka mencukupi kebutuhan air minum, sanitasi, dan perubahan perilaku kesehatan yang tersebar di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Nah, Pamsimas sendiri berperan menyediakan dukungan finansial, baik itu investasi fisik berupa sarana dan prasarana, ataupun investasi non-fisik berupa manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas. Dan salah satu pemerintah daerah yang menerapkan program Pamsimas ini yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Pasaman Barat juga menyebutkan bahwa penyediaan air minum dan sanitasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kuantitas dan berkelanjutan. Dalam hal ini, salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan sistem penyediaan air minum yaitu dengan melihat aksesibilitas dan pemerataan yang merata dan berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan akan air minum dan sanitasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang baru saja keluar dari kawasan 3T. Sebagai upaya untuk mengeluarkan diri dari kandidat tersebut, Pasaman Barat pada saat sekarang ini sedang gencar melakukan aksi pembangunan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan beberapa program unggulannya. Dalam hal ini, program Pamsimas menjadi salah satu program unggulan yang mendukung Pasaman Barat sehat, maju, dan sejahtera, dan juga menjadi program yang berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan dan secara tegas juga dituangkan ke dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin ke-6, yakni menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat dijelaskan juga bahwa air minum dan sanitasi masih menjadi salah satu akar permasalahan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dengan isu rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang diperlukan SDM yang berkualitas sehingga dapat mengatasi permasalahan yang ada. Nah, Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu wilayah prioritas penanganan stunting sejak tahun 2018. Sebagai upaya penanganan stunting, pemerintah daerah melakukan aksi konvergensi pencegahan stunting, dengan salah satunya yaitu memperbaiki akses terhadap air bersih dan sanitasi masyarakat. Selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa Pasaman Barat merupakan kabupaten yang sedang gencar melakukan pembangunan. Hal ini dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Pasaman Barat periode tahun 2017 sampai 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, IPM Kabupaten Pasaman Barat masih berada di peringkat 15 dari 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa IPM tersebut masih berada di bawah rata-rata IPM provinsi. Dan salah satu penyebabnya yaitu masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pasaman Barat.
Dan untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan aksi konvergensi, yaitu dengan memperbaiki akses terhadap air bersih dan sanitasi, dengan menetapkan langkah-langkah dalam pembangunan subsektor air bersih dan sanitasi layak. Dan untuk mendukung langkah-langkah tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan standar pelayanan minimal atau SPM, yang mana hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia nomor 29 tahun 2017 tentang SPM, yang mana pengukuran SPM dapat dilihat melalui persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih. Dan untuk di Pasaman Barat sendiri, jumlah rumah tangga yang terlayani masih jauh dari bilangan jumlah rumah tangga total yang ada di Kabupaten Pasaman Barat pada periode 2018 sampai 2022. Kemudian, pembangunan akses air minum penduduk pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Dalam artian, jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air bersih meningkat bersamaan dengan jumlah penduduk totalnya. Dan adanya pandemi COVID tahun 2019 juga menjadi hambatan tambahan sehingga menyebabkan penurunan akses terhadap air minum di tahun 2020. Dikarenakan pemerintah daerah masih berfokus terhadap pertumbuhan ekonomi, perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga aspek ataupun dari segi kesejahteraan masyarakat terhadap pelayanan air minum sedikit terhiraukan. Diketahui bahwa pembangunan Kamsimas menjadi strategi pemerintah dalam pembangunan yang menunjang akses penduduk dalam ketersediaan air bersih dan sanitasi. Nah, program ini dirancang dengan memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sangat disayangkan ketika program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pada faktanya, di beberapa desa atau negari penerima program Kamsimas masih ditemui beberapa program yang tidak berfungsi. Dari tabel berikut didapati bahwa Kecamatan Tanah Batahan memegang kecamatan tertinggi untuk keberfungsian Kamsimas yang sudah tidak berfungsi. Sebaliknya, Kecamatan Talamau menjadi kecamatan tertinggi dengan keberfungsian yang masih baik pada saat sekarang ini. Dalam hal ini, beragam faktor keberhasilan dan kegagalan program Kamsimas tidak terlepas dari kondisi masyarakatnya, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan ketahui pula bahwa kemampuan ekonomi masyarakat dan APBD setiap daerah itu berbeda-beda. Salah satu desa atau negari di Kecamatan Tanah Batahan, yaitu Desa Sawangudi, diketahui bahwa mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, yang mana memiliki kondisi ekonomi yang lemah, begitupun APBD-nya. Melalui data biaya operasional dan pemeliharaan program Kamsimas tahun 2008 sampai tahun 2020 didapati BOP di angka 1 sampai 2,5 juta yang tersebar di 97 negari atau desa memegang angka terbanyak, dan hal ini menunjukkan bahwa bilangan tersebut masih memberatkan masyarakat golongan ekonomi dan menengah. Kecamatan Tanah Batahan sebagai salah satu wilayah yang masuk ke dalam kategori tersebut, seperti yang sudah dijelaskan tadi, memiliki mayoritas penduduk yang sebagai petani merasa tarif yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Seperti diketahui bahwa program Kamsimas dirancang dalam waktu 3 bulan secara gratis. Kemudian program tersebut akan dikenakan tarif sesuai dengan kesepakatan masyarakat dalam RKM atau rencana kerja masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa BOP sendiri digunakan atau dialokasikan untuk jika nantinya program tersebut mengalami kerusakan sekaligus menjadi biaya pemeliharaan. Indikasi belum terlaksananya peran unit kesehatan, dalam hal ini puskesmas di tingkat negara atau desa, dapat dilihat melalui matriks review kinerja tahunan penyelenggaraan program Kamsimas tahun 2020, yang mana capaian ataupun output dari unit kesehatan tersebut sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam pembangunan belum terrealisasi sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang perlu dicapai yaitu pelaksanaan promosi kesehatan pasca pembangunan Kamsimas, perihal perbaikan gizi dan pola hidup masyarakat melalui air minum dan sanitasi. Dan dalam hal ini, pembiayaan ataupun honor dari yang dikeluarkan untuk tenaga ahli dalam unit kesehatan dalam pembangunan Kamsimas berlangsung terus sampai saat ini. Kemudian dalam pembangunan Kamsimas, sumber air juga merupakan komponen penting yang perlu diperhatikan. Dalam pedoman pelaksanaan Kamsimas juga dinyatakan bahwa daerah yang memiliki sumber air yang memadai menjadi salah satu prasyarat wilayah penerima Kamsimas. Sementara itu, Desa Sawangudi, Kecamatan Tanah Batahan, memiliki permasalahan sumber air yang tidak layak karena mengandung beberapa zat yang membahayakan jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Kemudian berkurangnya sumber mata air di desa tersebut menjadi hambatan tambahannya. Dan pembangunan dari program Kamsimas berlangsung secara terus-menerus atau berlanjut sampai ini dengan beberapa perubahan baik secara teknis ataupun sumber dananya. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, maka didapati perumusan masalah yaitu bagaimana sustainable development jaringan air bersih dan sanitasi layak melalui program Kamsimas di Kabupaten Pasaman Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana sustainable development jaringan air bersih dan sanitasi layak melalui program Kamsimas di Kabupaten Pasaman Barat dengan manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2 tinjauan pustaka 2.1 studi penelitian yang relevan.
Adapun penelitian pertama oleh Andi Tusidik tahun 2021 dengan judul Keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan Berbasis Masyarakat atau PEMSIMAS. Penelitian yang kedua oleh Arif Budi Pratama tahun 2018 yang berjudul Evaluasi Berjalan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Dan yang terakhir oleh Hardilas Nufirdi pada tahun 2014 dengan judul Peran Masyarakat dalam Melaksanakan Program PEMSIMAS di Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. 2.2 Kajian teori. Adapun teori yang saya gunakan yaitu teori sustainable development atau pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh pembangunan. Pembangunan sendiri diidentikan dengan suatu perubahan. Konsep pembangunan di Indonesia pada awalnya hanya menitikberatkan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ternyata tidak menjamin distribusi pendapatan nasional serta menciptakan permasalahan baru di aspek lainnya. Untuk itu, pembangunan berkelanjutan diusung menjadi strategi baru yang berlangsung secara terus-menerus dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dan memperhatikan lingkungan sekitar, serta mempertimbangkan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Pada tahun 2000, PBB membentuk 134 indikator pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara yang tergabung di dalamnya. Dan kemudian indikator tersebut dinamai dengan Millennial Development Goals atau MDGs. Hingga tahun 2007, indikator tersebut banyak mengalami revisi sehingga ditetapkan 50 indikator utama dan 46 indikator lainnya. Sebagai bentuk penyempurnaan MDGs, maka PBB secara resmi mengaklamasi SDGs atau Sustainable Development Goals dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang mana nantinya akan membingkai negara bagian yang termasuk ke dalam PBB. Dan kemudian 17 tujuan ini dibalut oleh pilar-pilar, yaitu yang pertama pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar kelembagaan. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang mengadopsi SDGs dan menetapkan indikator prioritas pembangunan untuk mendukung percepatan SDGs yang dituangkan langsung ke dalam RPJMN. Terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi, secara tegas juga diatur ke dalam poin ke-6 dan dituangkan melalui indikator berikut ini. Adapun pilar lingkungan dituangkan melalui indikator pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, serta peningkatan ketangguhan pemerintah dalam mengurangi resiko daya rusak lingkungan. Kedua, pilar ekonomi dituangkan melalui indikator peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta pemenuhan kebutuhan air untuk mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, pilar kelembagaan, yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dalam meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap air bersih. Yang terakhir, pilar sosial dituangkan melalui indikator menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, dan perilaku masyarakat dalam pemanfaatan air minum dan sanitasi, serta pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. 2.3 Kerangka berpikir teoritis. Berangkat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan akan kesehatan. Dan dituangkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang tata kelola penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat, dan dilatar belakangi oleh air minum dan sanitasi menjadi isu strategis dengan beragam permasalahannya. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mencanangkan program-program unggulan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan subsektor air minum dan mengentaskan strukturisasi permasalahan yang ada. Dan peneliti tertarik untuk mengangkat judul Sustainable Development Jaringan Air Bersih dan Sanitasi Layak melalui program PEMSIMAS di Kabupaten Pasaman Barat dengan teori Sustainable Development dan menggunakan pilar-pilar yang terdapat dalam SDGs, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Adapun definisi konsep dari penelitian ini yaitu yang pertama pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup dan lingkungan tanpa mengurangi akses dan kesempatan untuk generasi yang akan datang dalam memanfaatkannya. Melihat pentingnya pembangunan berkelanjutan, Majelis Umum PBB merumuskan MDGs periode 2000 sampai 2015, kemudian dilanjutkan atau disempurnakan dalam komitmen SDGs periode 2015 sampai 2030 mendatang. Dan PEMSIMAS sendiri merupakan platform pembangunan yang berhasil memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum yang aman, serta memberi akses sanitasi layak bagi jutaan jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, PEMSIMAS juga memberikan dukungan fisik. Program ini juga membangun modal sosial yang melibatkan berbagai aspek seperti kesehatan, kebiasaan hidup sehat, ekonomi, sistem hukum dan politik, serta lingkungan alam. Adapun definisi operasional yang saya gunakan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Bab 3 metode penelitian 3.1 pendekatan penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kualitatif. 3.2 teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3.3 teknik pemilihan informan dengan purpose sampling. 3.4 peranan peneliti sebagai instrumen utama. 3.5 proses penelitian yaitu langkah-langkah dalam penelitian yang dimulai dari survei awal sampai nanti penarikan kesimpulan. 3.6 unit analisis yang digunakan yaitu unit analisis kelompok. Adapun kelompok-kelompoknya yaitu ada KKM, KKM, Satlak, dan KPSPAM.
Kemudian 3.7 teknik analisis data, yaitu reduksi data, verifikasi data, penyajian data, dan penelitian kesimpulan. Dan terakhir 3.8 teknik absen data yang digunakan, yaitu trimulasi sumber. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.